Zikru ta'arudil asli wal zahir, silakan baca. Amin. Jadi ada ta'arud aslan, ada ta'arud aslun wa zahir. Asal itu dengan istilah kita hukum asal, yang asalnya, yang pada dasarnya, yang dengan permulaannya. Jadi kita sudah memiliki beberapa usul. Al-aslu al-adam, al-aslu baqa'u makan ala makan, al-aslu al-ibaha, al-aslu taqdiru kullu hadithin ila aqrabi zaman, al-aslu fil kalamil haqiqah, al-aslu bara'atu zimmah. Itu usul. Jadi sekarang kalau kebetulan dengan usul tadi itu bertentangan dengan zahir, mana yang lebih kuat? Secara zahir dia berbuat, secara asal, hukum asal tidak ada. Al-aslu al-adam, dia tidak melakukan. Jadi macam mana kalau kebetulan bertentangan antara zahir dengan asal, atau dengan sesuatu itu mempunyai dua asal, mana yang kita tarjih dan juga dengan mana yang lebih kuat? Qala aslani aw aslun wa zahirun wajaban nazaru fit tarjih. Maka kita akan tengok, maka kita akan koreksi mana yang lebih kuat dan mana yang lebih rajih. Kama fi ta'arudi dalilain fa in taraddada fil rajih fa hiya min masailil qaulain. Fa hiya masailul qaulaini. Kalau kita bimbang sehingga kita tidak boleh memastikan yang mana yang rajih, maka itu termasuk daripada masalah yang terdapat dua pendapat. Wa in tarajjaha dalilul zahir hukima bihi bila khilaf, wa in tarajjaha dalilun asli hukima bihi bila khilaf. Ketika dengan kita membuat perbandingan hukum, ternyata dengan kita pelajari mana yang lebih kuat, apakah zahir atau asal. Kalau ternyata yang lebih kuat itu adalah zahir, akan kita tarjih tanpa ada khilaf. Kalau dengan yang lebih kuat itu adalah hukum asal, akan kita tarjih tanpa ada khilaf. Dengan demikian al-aqsamu arba'atun. Satu, yang pertama, yurajjahul aslu jazman, yang dengan kita akan mentarjih dan memperkuat hukum asal secara pasti dan secara qat'i. Yang kedua, yang dengan kita mentarjih zahir secara pasti atau secara qat'i. Yang ketiga, dengan kita mentarjih asal menurut pendapat yang terkuat. Kemudian yang terakhir, dengan kita mentarjih al-asal itu secara qat'i. Ma yurajjahu fihi adh-dhahiru 'ala al-asli ila akhirih. Dengan misal-misalnya satu persatu. Wa min amthilatihi, yang dengan kita mentarjih hukum asal, itulah dengan misal-misal yang telah lalu. Al-aslu al-adam, kalau dikatakan dia berhutang, kita katakan tidak ada. Kalau kita katakan dia beresiko dan bermasalah, kita katakan tidak ada. Macam mana dengan keadaannya? Hukum keadaannya sebagaimana dengan keadaan pada waktu itu. Jadi dengan misal daripada bahagian yang pertama, yang dengan kita mentarjih hukum asal itu tidak terhitung banyaknya. Yang kita tarjih itu adalah hukum zahir. Dhabituhu ayyastanidaz zahiru ila sababin mansub. Yang dengan hukum zahir tadi itu mempunyai kekuatan, mempunyai sandaran kepada dalil, mempunyai sandaran kepada sebab yang tegak, pada sebab yang wujud. Seperti kasyahadati tu'aridul aslah. Tidakkah tadi kita katakan al-aslu al-adam? Tapi kalau ternyata ada saksi, mau tak mau yang zahir akan lebih diutamakan daripada asal. Kita katakan, mohon maaf Ustaz, memang pada dasarnya Ustaz tidak ada resiko, tidak ada tanggung jawab. Tapi karena terbukti Ustaz ada meminjam duit sebanyak 200 ringgit dengan perantaraan 2 orang saksi, maka yang dengan 2 orang saksi tadi itu kita katakan dalil zahir yang menunjukkan keterlibatan saya dengan hutang. Al-aslu al-adam, al-aslu al-hayat. Bagaimana cerita teman? Siapa yang pernah mengenal dengan Umaymah Rizik? Itu dengan salah seorang artis pelakon lama daripada Mesir. Hari ini sudah disembahyangkan. Jadi kita katakan, waktu dia sakit keras atau tidak kenal dengan Umaymah, saya perkenalkan dengan yang kalian semuanya kenal. Kalau tak kenal pun pernah dengan nama. Kalau tak pernah dengan nama pun pernah tengok gambar. Kalau tak pernah tengok pun pernah tengok terpanjang gambar dia di tepi-tepi jalan. Siapa? Adil Imam. Adil Imam dikatakan muhawalatu Adil Imam lil intihar.
Jadi dia sedang dirawat di hospital sekarang ini. Dia berusaha, dia mau bunuh diri. Seperti juga dengan yang sebelumnya. Itulah dia dengan yang sebelumnya. Siapa tadi saya sebut? Su'ad Husni, itu dikatakan bunuh diri. Seperti dengan yang sebelumnya lagi, dengan peminat pecinta daripada Abdul Halim Hafiz, itu dengan bunuh diri. Banyak dari kalangan artis-artis yang bunuh diri. Mungkin juga dengan kita tidak ketinggalan saat ketika dengan kita membaca riwayat hidup binatang-binatang film yang ada di luar negeri, seperti dengan Marilyn Monroe, kan dia matinya bunuh diri. Banyak, bukan dia saja. Itu juga dengan yang menyanyikan Dalida atau Dalia, yang menyanyikan lagu Mesir, dia Perancis iya, Mesir iya, Inggris iya, berapa bahasa yang dia kuasai. Dalida yang dikatakan dilahirkan di Mesir dan berasalkan daripada keturunan Mesir, itu pun juga matinya bunuh diri. Jadi yang saya maksudkan sekarang, kalau Anda ditanya, bagaimana tentang keadaan adik imam? Kita katakan al-aslu as-sehat. Al-aslu masih sehat. Karena terbukti muka dia sudah luka-luka, sebab dia sudah berusaha mau bunuh diri. Jadi ini namanya zahir. Sekarang zahir akan kita tarjihkan dan akan mengalahkan kepada hukum asal, sebab dengan buktinya lebih kuat. Saya kira sudah boleh kita pahami semacam itu tentang ta'arud. Kalau terdapat ta'arud apabila pertentangan antara apa dengan yang zahir, apa yang akan kita tarjihkan? Kata ta'arudil asli wal riwayati wal jadi fid da'wah kasyahadati, seperti dengan penyaksian yang bertentangan dengan hukum asal. Wal riwayati, seperti dengan riwayat. Wal yad fid da'wah. Al-yadu fid da'wah ini juga mempunyai dasar positif, mempunyai landasan yang cukup positif. Macam mana? Yang kalau kebetulan jam ini, yang walaupun dengan jam ini ada di sini, dan saya tidak boleh membuktikan dengan dalil atau juga dengan syuhud, saya tidak punya garansi, saya tidak punya bukti, saya tidak punya saksi yang memastikan bahwasanya dengan jam dan juga dengan beberapa benda yang ada di hadapan saya, ada dalam kepunyaan saya. Akan tetapi, karena mengingat dengan jam ini ada di tangan saya, ini disebut dengan sahibul yad. Jadi kalau dengan seseorang mendakwa sek mata kita, baju kita, celana kita, pakaian kita, beg kita, tip kita, itu juga dengan yang seumpamanya. Kalau dia mendakwa itu adalah kepunyaan dia, kita katakan mana bukti, mana saksi. Kalau dia tidak punya saksi, maka dengan qadhi akan membuat keputusan dan menyatakan itu adalah kepunyaan kita, sebab kita punya kekuatan dalil, yang dalilnya itu adalah zahir, yang kita sebut dengan sahibul yad. Jadi yang walaupun kita tidak tahu, yang walaupun tidak ada bukti, tapi dengan adanya dia yang menempati rumah itu, dia yang memakai dengan pakaian tersebut, atau juga dengan dia yang mengendarai kendaraan tersebut, itu membuktikan benda itu adalah kepunyaannya. Itu namanya sahibul yad. Qala wa ikhbari thiqati fi dukhulil waqti. Al-aslu adamud dukhul. Saat waktu maghrib dah masuk dah. Saya kata al-aslu al-adam. Tapi dengan azan yang muazzin, azan daripada seorang muazzin itu merupakan dalil yang zahir yang menunjukkan waktu sembahyang sudah masuk. Atau pemberitahuan daripada seorang siqah binajasatil ma'i, dengan air yang kotor. Au bi ikhbariha bil haid, atau dengan pemberitahuannya dengan haid. Al-aslu at-tahara, al-aslu istri masih bersih. Yang kalau pada waktu dengan kita akan mendekatinya, yang kalau pada waktu kita akan menggaulinya, terus dia beritahukan kepada kita, mohon maaf bang, untuk sementara waktu saya tidak boleh diganggu. Kenapa? Tak payah tanya kenapa, maknanya uzur. Itu dalil zahir yang mematahkan hukum asal. Hukum asal istri kita ala tahara, hukum asal istri kita masih bersih. Tapi terpatahkan dalil asal tersebut dengan dalil yang zahir, yang saat ketika dengan darah mengotori atau mencelumuri bagian depan seseorang. Qala wanqidha'il aqra'i, semacam itu juga al-aslu adamul inqidha'. Tapi kalau ternyata kata dia sudah habis, kita kena percaya. Au ma'rufin adatan ka'artin ala syarti nahrin yastanid ila sababin mansubi syar'a, atau yastanid ila sababin ma'rufin adatan. Ya imma istinadnya kepada sebab yang ada, ya imma istinadnya kepada hukum adat.
ka'ardin ala syarti nahrin al-zahiru annaha taghraq wa tanharu fil ma fala yajuzu istijaruha. Hukum asal, sejauh mana boleh atau tidaknya dengan kita menyewakan tanah yang ada di tepi sungai. Sungai milik bersama, kita ada tanah di tepi sungai. Apakah kira-kira boleh kita menyewakan tanah tepi sungai untuk orang bangun rumah? Kata dia, saya perlu tanah untuk bangun rumah, untuk bangun hotel dalam jangka tidak lebih daripada 5 tahun. Kita kata saya ada tanah di tepi pantai. Di tepi pantai katakan seperti dialihkan itu macam mana dengan batu-batu yang besar. Coba kalau tak ada batu itu, bangunan itu sudah runtuh sejak pada beberapa yang lalu. Tidak akan mungkin ada bangunan di tepi laut atau juga di tepi pantai tanpa ada perisai, tanpa ada batu yang dipagarkan. Artinya jadikan pagar di sana untuk menghalang air, supaya dengan tepi tersebut atau dengan pasir tersebut kita akan runtuh. Masalah kita sekarang, sejauh mana dibolehkan dengan kita menjual tanah yang ada di tepi pantai? Kita katakan al-aslu al-jawaz. Hukum asal boleh. Ini boleh dijual, boleh dijual. Hukumnya boleh. Itu berdasarkan dengan hukum asal. Tapi berlandasan dengan hukum zahir, kebiasaannya tanah di tepi pantai itu selalunya lumpur. Itu namanya al-inhiyar. Kalau dikhawatirkan keadaan yang semacam itu, ayanhar atau yaurak akan tenggelam, maka dengan tanah yang di tepi pantai tadi itu tidak boleh dijual atau disewakan. Waminha, tidak penting itu berkenaan dengan masalah buruan. Asal itu hukum asal ditarjih daripada hukum zahir secara asah menurut pendapat yang lebih kuat. Yang demikian itu ayat sanidal ihtimalu ila sababin dha'ifin, dengan misal-misalnya tidak terhitung. Hukum asal ditarjih daripada hukum zahir menurut pendapat yang mu'tamad. Asyai'ul ladzi la yutayaqqanu najasatuhu, sesuatu yang tidak diyakinkan kotornya bagaimana, yang tidak diyakinkan kenajisannya, akan tetapi kebiasaannya itu adalah najis. Seperti dengan bejana, pakaian, mereka-mereka yang terbabit, yang terlibat dengan minuman keras, wal qasabin, tukang basuh, tukang cuci, dan juga dengan orang-orang kafir, seperti dengan orang Hindu, al-mutadayyini nabiha, yang makna daripada tadayun kepenatikan dalam beragama, yang diantara daripada hal ehwal yang berkenaan dengan keagamaan mereka itu adalah menjelumuri anggota tubuh dengan najis, seperti dengan orang Majusi. Wa man dhahara ikhtilatuhu bin najasati wa adamu ihtiratihi minha musliman kana aw kafiran kama fi syarhil muhadzab al-imam wa tinus syari' wal maqabir al-manbusha haitsu la yatayaqqan wa fi jami'i dzalika qawlan asahhuhuma al-hukmu bi-taharah. Sekarang ada zahir, ada asal. Kita tengok zahir dengan asal. Kembali kepada misal yang pertama. Misal yang pertama berkenaan dengan pakaian tukang arak. Jadi kalau kita kembalikan kepada hukum asal, pakaian seseorang itu adalah al-aslu at-taharah. Tapi zahirnya, kalau dengan dia, karena dengan dia jadi tukang sembelih, karena dengan penjual daging tadi itu selalu dengan pakaian itu kena kepacikan dengan darah kambing atau juga dengan lembu. Jadi kalau kita tengok dengan dalil asal mengatakan al-aslu at-taharah. Akan tetapi kalau kita tengok dengan dalil zahirnya seseorang yang menyembelih pakaiannya tidak bersih. Zahirnya dengan seseorang yang senantiasa memproduk arak atau minuman keras, pakaiannya tidak bersih. Senantiasa dengan seseorang yang mengangkat baja atau pupuk, saya sebut dengan pupuk, pakaiannya tidak bersih. Secara hukum zahir tidak bersih, tapi secara hukum asal hukumnya suci dan bersih. Kembali kepada hukum asal menurut pendapat yang lebih kuat. Qala, semacam itu juga dengan tinus syari' al-aslu at-taharatu. Tapi disebabkan karena dengan kucing, dengan anjing, dengan burung, sejumlah sekian daripada binatang yang melangkah dan yang berjalan ke sana dan kemari, tidak mustahil dengan tanahnya itu mutanajis. Hanya saja dengan hukumnya, selama kita tidak yakin dengan tanah yang terkepracik dengan air yang kepracikan dengan kita, atau dengan debu yang berterbangan dan yang menyentuh telapak kaki kita, selama kita tidak yakin itu daripada kotoran atau juga daripada najis,
dengan kita tidak wajib membasuhnya. Al-asahhu al-hukmu bit-taharati. Silakan sambung. ولذلك ما لو أدخل الكلب رأسه في الإناء وصدره قبل ولا يعلم وهو الأصل أنه لا يفهم بنجاسة الإناء فإن أخرجه يابسا فظاهر قطعا. Qala, ini masalah. Ada tak ada berlaku tidak penting. Anjing. Ada kala rasul filina. Kita tengok dengan mata kepala kita bahwasanya dengan anjing tadi itu memasukkan mulutnya ke dalam bejana. Bejana mulutnya besar, masuk kepala anjing di situ. Wa akhrajahu wa famuhu ratbun. Sewaktu dia mengeluarkan mulutnya daripada bejana, mulutnya basah. Sekarang ada zahir, ada asal. Walam ya'lam ulughahu, tapi kita tidak yakin apakah pada waktu dia masukkan kepalanya ke dalam bekas tadi itu, yang sehingga dengan dia meminum air yang berkenaan, apakah basahnya mulut anjing tadi itu disebabkan karena dia minum atau disebabkan karena basah sebelumnya. Jadi di sini kita ta'aradul aslu wa zahir. Mana asal? Asal hukumnya bersih. Sementara zahir mulutnya basah, itu menunjukkan dia minum, menunjukkan dia menyentuhkan bibirnya atau juga dengan lidahnya ke dalam air. Mana buktinya sebab kena basah. Jadi dalam keadaan semacam itu, karena kita masih tidak yakin apakah basahnya tadi itu disebabkan karena dia minum atau disebabkan karena memang sebelumnya sudah basah, karena kita tidak yakin, al-asahu annahu la yuhkamu binajasatil ina. Kita tidak menghukumkan dengan bejana itu mutanajis kecuali kalau yakin anjing telah menjilatnya. Jadi di sini yang ditarjih itu adalah hukum asal menurut pendapat yang terkuat. Jadi zahir sebagaimana kita katakan mulut anjing yang basah, dia memasukkan mulutnya ke dalam bejana, sementara hukum asal al-aslu fil ma'i wa taharatu. Terus Lau sakata fi bi'rin fa'ratun, kalau kebetulan jatuh tikus ke dalam telaga, wa akhadha wa ukhidha dalwon, dan kita ambil setimba air qabla ayyunza ilal haddil mu'tabar, sebelum dengan air telaga tadi itu dicukupkan. An-nazhu asal daripada nazaha, mengurangi. Sebelum dengan kita memenuhi sampai kepada batas yang mu'tabar, 2 qolah. Wa ghalaba 'ala dhanni annahu la yakhlu min sya'rin wa lam yara, tapi al-qawlani al-azharu at-tahara. Kita tinggalkan qabla ayyan zat tadi itu, masalah itu merumitkan. Telaga. Jadi di dalam telaga tadi itu ada tikus. Kita punya kaidah kita, kalau dengan air tadi itu sedikit, kalau dengan air yang ada di dalam telaga tadi itu sedikit, berubah tidak berubah, dengan air tadi itu akan dihukumkan mutanajis. Berubah atau tidak berubah, dengan air akan dikatakan mutanajis. Tapi kalau ternyata dengan air yang ada di dalam telaga tadi itu banyak, yang sehingga saat ketika dengan tikus masuk ke dalamnya, kalau kebetulan dengan tikus yang masih di dalam telaga tadi itu rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, kita katakan air telaga tadi itu masih tetap suci dan bersih. Masalah yang timbul, kita ambil timba. Yang kalau pada waktu kita mengambil timba, tidakkah satu helai bulu tikus kalau ada di dalam timba tadi itu menyebabkan air yang ada di dalam timba itu menjadi mutanajis? Sebab kaidah kita tadi itu, apabila ada air di dalamnya najis, yang walaupun air itu tidak berubah, kalau air itu sedikit, hukum air itu menjadi mutanajis. Jadi kata-kata seperti dengan gayung, seperti dengan timba, seperti dengan bekas, seperti juga dengan gelas. Kalau seandainya ada satu helai saja daripada bulu tikus, ini dengan air tersebut kita katakan mutanajis yang walaupun tidak berubah. Yang jadi masalah, kalau waktu dia di dalam, dia tercampur dengan sejumlah sekian, tidak berubah, hukumnya bersih. Yang walaupun ada bulunya. Tapi kalau waktu kita mencedoknya, jadi kita bimbangkan. Kalau ada satu helai saja menyebabkan dengan air tadi itu menjadi mutanajis. Jadi di sini ada hukum asal. Al-aslu baqa'ut tahara. Ada hukum zahir. Hukum zahir, bulu tikus tadi itu sudah tersebar.
Jadi tak mustahil di dalam timba tadi itu ada satu helai bulu tikus, tapi kita tak nampak. Kalau nampak tak ada masalah. Justru yang kita masalahkan sekarang tidak nampak. Walam yaro, yang mu'tamad masih bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Macam tu imam dah tu baca Fatihah. Tanahnu. Idza tanahna al-imamu wa dhahara minhu harfani. Apakah dengan makmum yang di belakang wajib mufaraqah? Kalau kita yakin bahwasanya imam bertanahnu secara sengaja, kita wajib mufaraqah dengan imam. Sebab batuk, menangis, berdihim atau dengan bertanahnu, apabila nampak dua huruf dia akan membatalkan sembahyang kita. Hanya saja kalau nampak dua huruf dalam keadaan yang tidak disengaja, bukan kita mau batuk, bukan kita mau bersin, kita secara terpaksa bersin yang sehingga nampak dua huruf. Dengan tidak disengaja kita bertanahnu, nampak dua huruf. Jadi dengan kita makmum di belakang kita bingung. Al-aslu baqa'us salati sahihah. Hukum asal sembahyangnya sah dan sempurna. Hukum zahir tanahnu tadi itu yang sudah kedengaran dua huruf. Jadi apakah dengan kita katakan wajib mufaraqah? Yang mu'tamad tidak wajib. I'malan bil zahiril ghalibil muqtadi li butlani salati aula bi anna as-sabaqa'u salati wal annahu ma'dzurun fi taharati fala yuzalul aslu illa bi yaqin qawlan asahhuhuma Asani, maknanya dia makzur untuk bertanahnu. Dengan demikian kita tidak wajib mufaraqah. Terus. Ambil sisir. Kita rawat, kita sikat rambut kita. Kita gunakan sikat. Kita gunakan sisir, sama saja sikat dengan sisir. Jadi sikat, kawan-kawan dari Kalimantan, sikat bukan sikat yang kita untuk menyikat pakaian itu kita sebut itu sikat kan. Jadi sikat kita gunakan untuk sikat gigi, terus gigi kita sebut dengan sikat. Begitu juga dengan untuk mencuci pakaian kita sebut dengan sikat. Jadi kalau kami sebut sikat, tulang terbayang di sini mananya sikat pakaian atau dengan sikat gigi. Kalau kuliah tidak ada masalah itu kecil sekali. Jadi dengan kita, ketika dengan kita menyisir rambut atau juga menyikat rambut. Setelah kita sisir rambut kita, begitu kita tengok ternyata terdapat beberapa helai rambut. Kalau satu mut, kalau dua mut, kalau tiga atau lebih, ya imam dengan satu ekor kambing, atau dengan puasa 3 hari, atau juga dengan memberi makan kepada 6 orang fakir miskin. Tiap 1,5 gantang atau juga setengah sa' fitrah. Masalah yang timbul di sini ada asal, ada zahir. Al-aslu bara'atul zimmah. Kita tidak dibebani dengan satu beban tanggung jawab. Tidak ada dam, tidak ada tidak asal. Wal-zahir, karena tadi anda sikat. Mungkin saja rambut anda dari lurus, runtuh, copot, gugur, disebabkan karena sikat. Dan itu adalah sebab zahir. Bagaimana dalam keadaan semacam itu? Jawabannya, selama anda tidak yakin rambut tadi lurus disebabkan karena kita menyikatnya, selama itu juga dengan kita tidak wajib membayar dam atau fidyah. Li'annal aslan bara'atul zimmah. Itu pendapat yang kedua yang secara zahir tadi itu, sebab karena kita dikenakan denda ka'idhafatil ijhali ila dharbi. Wa minha, penting. Terus. الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض قولان وصوهما نعم لأن الأمر متردد بين كونه دم عله أو دم جبلة والأصل السلامة والثاني لا لأن الغالب في الحامل عدم الحيض. Masalah, kalau kebetulan dengan istri kita waktu hamil keluar darah, hamil 6 bulan, darah keluar daripada kemaluannya, dan keluarnya bukannya setakat 1 hari, sudah tidak kurang daripada 2 hari berturut-turut. Bagaimana dengan status darah yang keluar tadi itu? Apakah kita katakan damu ilatnya darah penyakit, atau damu jibillah artinya dam tabiat, darah tabiat? Apakah kita katakan darah penyakit, damu ilat, atau kita katakan damu jibillah artinya darah haid? Jadi di sini untuk memastikan darah tidak boleh yang secara jelasnya dengan darah tadi itu mutaraddidun bainal amrayn, ya imma darah penyakit yang disebut dengan damu ilat atau dengan damu jibillah. Al aslu selamat daripada penyakit.
Zahir kalau keluar itu adalah darah haid. Qala al-aqu as-salamatu daripada penyakit. Wasani la, sebab kebiasaannya wanita hamil tidak haid. Yang walaupun begitu tetap saja dengan qaul yang mu'tamad itu tidak dihukumkan. Dengan dalil yang mu'tamad itu masih tetap dihukumkan sebagai damu jibillah, sebagai darah tabiat, sebagai darah haid. Maka dengan pendapat daripada ulama Syafi'iyah dan juga pendapat daripada ulama Malikiyah, mereka mengatakan mungkin saja dengan wanita di waktu dalam keadaan hamil akan kedatangan haid. Mazhab yang lain tidak. Jadi sebagai petanda dia tidak akan haid, itu kena hamil. Hamil akan mencegah haidnya seseorang. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalau di waktu dia hamil darah keluar, kita katakan darah yang keluar itu antara dua keadaan. Ima darah penyakit, hukum asal selamat daripada penyakit. Kalau kita katakan selamat daripada penyakit, mau tidak mau akan kita katakan darah yang keluar itu adalah darah terus. ومنها لو جرى الخلوة بين الزوجين فجعل الصبر فقولان فصار ما تفسير منكر لأن الأصل عدمها والثاني تفسير مدعيها لأنه ظاهر من الخلوة الإصابة غالبا. Sudah berdua-duaan. Ramai sekali. Malam pertama. Selepas itu senyap sampai ke pagi hari. Kemudian dengan masalah yang timbul, si wanita tadi itu mengatakan idda'atil isabah, katanya sudah bergaul pada malam hari itu, sedangkan dengan yang satu mengatakan tidak. Jadi dengan kita percaya dengan siapa? Kita katakan al-aslu al-adam. Namanya al-aslu belum berkumpul. Tapi zahir kalau sudah itu maknanya kalau sudah berdua-dua di tempat yang tertutup itu zahirnya sudah berkumpul. Nah, itu kan sudah jelas dah, mulai jelas dah. Tak apalah tadi masih kabur. Sekarang dia sedikit putus terbuka sampai jadi putus kamil. Jadi tadinya mungkin tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan zahir dan juga apa yang dimaksudkan dengan asal. Jadi secara hukum asal alasan belum lagi. Tapi secara hukum zahir, apabila dengan seseorang sudah berkhalwat dengan istrinya, apabila dia sudah berdua-duaan dengan suaminya, secara hukum zahir mereka bercampur. Mereka berkumpul. Dengan demikian, yang ditarjih yang mana? Asahhuhuma, yang mu'tamad, kita menerima pernyataan daripada yang ingkar, li'annal asla adamul isabah. Selama tidak ada bukti yang positif bahwasanya dengan wanita itu telah digaulinya. Salam. Terus. ومنها لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول فقال زوج أسلمنا معا فالنكاح باقي وأنكرت فقوله في الأصل لأن الأسباب قولك والثاني قولها لأن التسوي بالنكاح نادر وغير خلاف. Masalah. Supaya paham masalah ini, kalau kebetulan ada dua orang laki istri dari Prancis, dari Jerman, dari Eropa, dari mana saja datang kemari, yang kalau kebetulan yang dua laki istri tadi itu masuk Islam, kedua-duanya akad nikah mereka kekal dengan akad nikah yang berlangsung sejak pada waktu mereka masih beragama Kristen. Tak perlu diperbaharui akad nikahnya. Jelas? Satu. Yang kedua, kalau kebetulan yang masuk Islam itu adalah istrinya, kalau kebetulan yang masuk Islam itu adalah istrinya, maka tentu dalam hukum Islam wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir. Seketika itu juga dengan mereka akan dipisah. Begitu juga sebaliknya. Yang kalau kebetulan yang masuk Islam itu adalah suaminya, jadi dengan mereka macam mana? Kalau seandainya dengan si istrinya tadi itu watani, seorang laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan watani, penyembah berhala. Yang kita masalahkan sekarang ini, kalau kebetulan dengan sang suami atau juga dengan sang istri yang masuk Islam, maka dengan kedua-duanya akan kita pisah. Kalau kebetulan dengan yang kedua menyusul juga masuk Islam, sebelum iddahnya habis, mereka akan dikumpulkan kembali dengan akad nikah mereka yang telah lalu. Suami masuk Islam hari Sabtu, satu hari bulan Agustus. Sementara dengan istri tak mau masuk, masih mau belajar dulu. Saya tak paham. Kalau saya tak mengerti, saya tidak akan memeluk agama itu. Saya tidak akan ikut-ikutan. Oke? Itu dengan Anda saya berikan leluasa. Pisah pada dua laki bini. Kenapa?
sebab suaminya orang Islam, sedangkan dengan istrinya Majusi. Tapi kalau seandainya suaminya orang Islam, istrinya orang Kristen, tidak ada masalah. Boleh orang Islam kawin dengan orang Kristen. Yang kita masalahkan sekarang wataniyani. Jadi saat ketika salah satu daripada mereka masuk Islam, kedua-duanya akan dipisah. Jadi pada waktu itu dengan istrinya, setelah dipelajari muqtani'ah tamaman, yang akhirnya dengan dia pun juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah kita hitung jarak masa antara keduanya tadi itu tidak kurang daripada 4 bulan. Sedangkan dia pernah menjelang masa bersih 3 kali selama 3 bulan yang lepas. Dengan demikian, ini istrinya tak boleh berkumpul dengan suaminya atau dengan mantan suaminya kecuali dengan akdin jadidin wa mahrin jadid. Mau tak mau dikawinkan kembali. Itu kalau masuk Islam sebelum habis iddah. Yang kita masalahkan sekarang bagaimana? Ikhtarafaz zaujani, zauj mengatakan kami masuk Islam sama-sama. Jadi akad nikah kami masih kekal. Kata si istri tidak. Wa angkarat, mana ada? Wa angkarat, kata si istri tidak betul. Saya sudah terpisah dengan suamiku itu. Jadi di sini kalau kita katakan hukum asal, al-aslu baqa'un nikah. Kalau kita berpedoman dengan zahir, kebiasaannya jarang ada orang masuk Islam secara serentak. Biasanya bergiliran. Yang istri dulu, baru yang suami. Yang suami dulu, baru yang istri. Itu secara zahir. Tapi dengan hukum yang mu'tamad di sini macam mana? Hukum yang mu'tamad, kan nikahu bakin, wa angkarat al-qawlu qawluhu fil azhar li'anna asla baqa'un nikah. Ini dengan pendapat yang mu'tamad, dengan arti al-aslu baqa'un nikah, seakan-akan dengan mereka tadi itu masuk Islam pada waktu yang sama. Terus ومنها جاء متبايعان معا فقال أحدهما لا تفارقه فهي في المسجد فقوله قوله لأن الأصل عدم التفرق. tinggalkan itu sudah kita baca kepada dalam babul qiyam. ومنها terus ومنها لو ما حصل المرأة وشكها وقع فيه أو لا فقولان أصلهما لا يجزي لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه والثاني يجزي لأن ظاهر وقوعها في المرأة. lemparkan batu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 batu. Saat ketika dengan batu tadi itu dilemparkan ke pelontaran, maksud daripada marma bukan tiang, maksud daripada marma tumpukan batu. Nanti akan jelas pembicaranya dalam kitab manasik. Syak, apakah batu tadi itu masuk ke dalam atau tidak? Bertentangan antara zahir dengan asal. Al-aslu, hukum melontarnya masih belum terpenuhi. Al-aslu, hukum melontarnya masih belum terlaksanakan secara sempurna. Hal waqa'ati aula faqaulani asahuhuma la yujzihi. Yang mu'tamad tidak memadai, sebab hukum asal tidak jatuh ke dalam. Sementara menurut pendapat zahir, kalau dengan batu itu sudah dilemparkan ke arah pelontaran, zahir batu itu biasanya masuk ke dalam kawahnya, masuk ke dalam telaga atau ke dalam sumurnya. Jadi kalau kita berpedoman dengan hukum zahir, melontar tidak perlu diulang. Melontar perlu diulang, gitu. Melontar tidak perlu diulang. Sementara kalau kita berpedoman kepada hukum asal, al-aslu al-adam, artinya tidak sempurna. Terus ar-rabi'u, dan yang terakhir, الرابع ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان سببا قويا منضبطا في فروع منها من شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن غير نية فالمشروع أنه لا يؤثر لا يؤثر لأن الظاهر انتظار عبادة على الصحة. والثاني يقول الأصل عدم فعله. Syakka ba'da salati, di sini kita mentarjih zahir daripada hukum asal, kita timbang selepas sembahyang atau selepas ibadah lainnya. Apakah dengan kita meninggalkan rukun selain daripada niat yang mu'tamad itu tidak mempengaruhi? Jadi di sini kalau kita dengan kaidah kita tadi itu al-aslu al-adam. Maksudnya ada mutaman. Selesai sembahyang dan sembahyang sudah semuanya. Oke. Terus timbul kebimbangan. Tadi di waktu aku sembahyang asar, apakah aku tadi sembahyang cukup 4 rakaat? Apakah tadi aku baca Fatihah? Apakah tadi aku tasbih? Apakah tadi aku rukuk? Apakah tadi aku sujud? Secara kaidah al-aslu al-adam.
Hukum asal kamu tidak buat secara sempurna. Hukum asal kamu tidak rukuk. Hukum asal kamu tidak sujud. Hukum asal kamu tidak baca Fatihah. Tapi di sini al-zahir dia sudah melaksanakan sembahyang secara sempurna. Justru itu yang ditarjih di sini adalah zahir. Di mana dengan kita mengatakan al-aslu al-adam, dia belum buat kalau masih pada waktu dia sedang sembahyang. Sementara kalau selepas sembahyang, syak yang semacam itu tidak ada artinya. Kalau waktu kita sedang takbir, apakah tadi aku baca Fatihah atau tidak mempengaruhi kena baca Fatihah. Tapi kalau selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, datang syaitan, kata syaitan, seronok sungguh sembahyang mau beristighfar mau berdoa lagi. Sembahyang tadi itu tak baca Fatihah, kita katakan mohon maaf, itu terlambat datang. Kenapa? Kalau dia goda kita, waswas kita waktu kita sedang sembahyang, yang kita bimbangkan tadi itu kita kena buat. Tapi kalau kebimbangan kita tadi itu selepas kita melaksanakannya, itu tidak ada kesannya. Terus. Kalau pada waktu kita sedang membaca, kita kena patah balik. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teringat tadi di waktu membaca alhamdulillah rasa-rasa ada huruf yang ketinggalan, kena patah balik. Tapi kalau selepas waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, kata syaitan nanti dulu dengan qul huwallahu ahad. Fatihah saja tadi itu ar-rahmannya ketinggalan, kita kata mohon maaf juga. Kenapa kamu tidak bagi tahu itu sebelum aku selesai membacanya? Jadi di sini al-aslu al-adam, tapi yang mu'tamad al-zahir, seseorang itu membaca Fatihah secara sempurna. Terus. Begitu juga dengan masalah istijmar, begitu juga dengan masalah muta'aqidain. Apakah dengan jual beli mereka itu sah atau tidak? Yang berikutnya, kalau kebetulan dengan seseorang datang daripada depan imam, yang penting-pentingnya saya terjemahkan atau kita artikan. Kalau kebetulan dengan seseorang itu datang daripada depan imam terus ikut wasyakka, apakah dia berada di depan sehingga dengan sembahyangnya sahih? Apakah imam berada di depan sehingga dengan sembahyangnya itu sahih? Qala law jaa min qaddamil imami waqtada. Kalau kebetulan dia datang daripada depan imam terus dia mengikut, kemudian syak, hal taqaddama bal asahu sihhatu wa qila la li anna al-asla adamu ta'akhuri. Apakah dengan dia terkemuka atau terkebelakang? Di sini ta'arada bainal amraini. Al-zahir dia terkemuka daripada imam. Al-aslu baqa'us salati 'ala sihhah li anna al-asla adamu ta'akhuri. Kenapa? Sebab dengan hamba Allah tadi itu datang bukan dari belakang imam. Imam di sini dia datang dari sebelah sana, saat memanjang sampai ke ujung imarah yang ada di situ. Begitu juga dengan di sebelah sini sampai berapa puluh meter sampai kepada ma'arat sayyarah, itu dengan saat yang bersambung. Kalau dia datang daripada belakang, jelas dia terkebelakang. Dia datang daripada depan imam, imam berada di jauh di sana, terus mengambil tempat di sini. Apakah pasti dia terkebelakang? Belum pasti. Apakah pasti dia terkemuka? Juga tidak tahu. Dalam keadaan yang semacam itu macam mana hukumnya? Ta'arud antara zahir dengan asal. Zahir, kalau datang daripada depan itu selalunya terkemuka. Asal baqa'us sihhah. Kita katakan di sini yang muhtamad itu adalah al-zahir dan terbukti dia tidak terkebelakang. Terus. Kalau dengan seseorang mewakilkan orang lain untuk mengawinkan anak gadisnya, summa matal muwakil walam ya'lam, kemudian mati orang yang berwakil sedangkan dia tidak tahu, apakah dia tadi itu mati sebelum akad atau setelahnya? Siapa yang mau mati di sini? Kita membuat taukil. Jadi permasalahannya, orang tua perempuan yang duduk di tanah air mewakilkan salah seorang ustadz yang pergi ke Mesir untuk melangsungkan akad nikahnya. Tak apalah ustadz itu saya sendiri, saya tak bakalan mati. Ustaz, ya, saya minta Ustaz
berkenan untuk menikahkan anak saya di Mesir. Saya kata insya Allah tak ada masalah. Jadi minta kawinkan dengan siapa? Ada dengan seorang putra budak dari Pahang. Siapa namanya? Apa yang tanya? Siapa namanya? Nanti kena musafah lagi. Jadi pada situ, selepas saya pergi ke Mesir, saya langsungkan akan nikah tadi itu dengan si sahabat kita daripada Pahang. Berlangsung akad nikah tersebut itu pada malam Jumat. Yang jadi was-was sekarang ini malam hari itu mereka mau berkumpul. Jadi saya kata, ente kan sudah cerita, ayah mati. Ya betul Ustaz. Tadi saya mendapat telepon daripada tanah air bahwasanya orang tuanya meninggal dunia. Yang kita masalahkan sekarang, apakah orang tuanya tadi itu meninggal dunia sebelum saya nikahkan atau setelah saya nikahkan? Ada bedanya? Ada. Kalau kebetulan beliau meninggal dunia sebelum saya akadkan, berarti akad saya tadi itu hukumnya batil. Sebab saya tidak lebih daripada wakil. Kalau dengan yang mewakili saya sudah tidak ada lagi atau sudah tidak punya hak, saya pun juga demikian. Kalau kebetulan akad nikah tadi itu berlangsung sebelum beliau meninggal dunia, hari ini akan nikah, belum meninggal besok, tak ada masalah, akan nikah hukumnya sahih. Tapi dengan saya masih bimbang. Jadi di sini al-aslu as-sihah, tapi juga dalam waktu yang sama ada zahir. Az-zahir, akad nikah yang Anda langsungkan tadi itu tidak berlangsung pada waktu beliau masih hidup. Hal mata qablal aqdi, apa hukumnya? Kalau mati sebelum akad, hukum akad nikahnya batil. Au ba'dahu atau ba'dal aqdi, atau menikah setelah akad, hukum nikahnya sahih. Fal aslu adamun nikah. Yang zahir di sini, sementara dengan Al-Qadhi Husain mentarjih al-aslu sihhatuhu bi anna zahira baqa'ul hayati al-aslu al-adam. Summa qala wa minha. Kalau kita teruskan, kita tak pulang untuk membaca Bustanul Arifin. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita teruskan, tawaran saja. Hari ini saya tak rehat, jadi detik. Apakah hukum mendengar sanad atau ijazah dengan mendengar melalui kaset atau CD? Ya kalau mubasyarat pun tak ada masalah. Melalui kaset atau CD. Kalau CD ya jelas tidak mubasyaratan, itu rekaman. Maknanya dengan yang berkenan tadi itu antara dua keadaan. Ada dengan sebahagian mengijazahkan sesuatu itu secara umum. Saya katakan, saya ijazahkan 3 amalan perkasa daripada 3 aulia kepada sahabat-sahabat yang hadir di sini, atau kepada sahabat-sahabat yang semasa dengan saya, atau yang pernah sewaktu dengan saya. Jadi maknanya mengijazahkan amalan li ahli asri, tiap orang yang pernah hidup bersama saya, yang besar ataupun yang kecil. Jadi dengan ijazah amal semacam itu, kata dengan anak cucu kita pun, yang kalau pada tuh anak cucu kita tadi itu sudah lahir, yang mengijazahkan itu masih hidup, sempat mereka terkumpul dalam detik waktu yang terakhir pun, dia punya hak untuk mengijazahkannya. Kalau saya berikan sanad am. Jadi ijazah itu ada beberapa istilah. Ijazah amma li amma, ijazah khasah li amma, ijazah khasah li khasah, ijazah amah li khasah. Ada 4 macam. Amah li amah, umum. Yang saya ijazahkan, semua yang boleh saya ijazahkan kepada kalian yang hadir semuanya, kepada kalian yang hadir di sini, dan juga yang ada di mana saja, yang berada di segenap penjuru dunia, minal muslimin wal muslimat. Itu ijazah amah untuk semua rakyat. Boleh. Ijazah amah li khasah. Ijazah amah, saya ijazahkan semua kita-kita saya, semua kalangan saya, semua sanak-sanak saya, kepada ikhwah-ikhwah yang berada di rumah Terengganu ini saja. Ini khasah. Jadi kalau dengan yang CD tadi itu, ternyata redaksi pengijazahannya itu umum untuk orang ramai, maknanya dia boleh mendapatkan sanad dengan perantara CD atau dengan kaset yang sedemikian rupa. Tapi kalau ternyata dengan redaksi ijazahnya hanya khusus kepada yang hadir pada majlis pertemuan itu saja, maknanya yang mengikuti belakangan itu tidak tergabung dalam pengijazahan itu. 3 menit. Tadi Ustaz mengatakan bahawasanya boleh kahwin seseorang yang beragama Islam dengan seorang yang beragama Kristian, sementara tidak boleh dengan seorang yang beragama Majusi.
Di sini saya perlu penjelasan dalam masalah ini dan adakah dalilnya? Adakah dalilnya? Dalilnya daripada Al-Quran. Jadi wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Jadi wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum, itu berkenaan dengan makanan daripada ahli kitab. Yang dimaksudkan dengan makanan itu adalah sembelihan mereka. Kemudian yang kedua, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Muhsanat, wanita-wanita muhsan daripada ahlul kitab, itu secara disepakati oleh ulama, maksudnya Yahudi dan Nasrani yang boleh kawin atau yang boleh menikah dengan kita. Sementara kalau dengan Majusi tidak boleh. Jadi yang selain daripada ahlul kitab tidak ada dalil yang membolehkan. Hadis Rasulullah yang berbunyi, sannuhum, kepada orang-orang Majusi, sunnat ahlul kitab, yang dihujahkan oleh Bapak Nur Kalis Majid di Indonesia, itu tidak mengenal asbab nuzul atau asbab wurudul hadis. Hadis itu berkenaan dengan jizyah. Jadi dengan para sahabat menanyakan bagaimana juga kalau dengan orang-orang Majusi, apakah dikenakan jizyah sebagaimana dengan orang Yahudi dan Nasrani? Jadi pada itu dengan baginda, saat ketika ditanya dengan pertanyaan yang semacam itu, nanti kita bersabda, sanuhum sunnat ahli kitab, berlakukanlah mereka orang-orang Majusi sebagaimana yang berlaku dengan ahlul kitab dalam masalah jizyah saja. Kawin, tidak ada pendapat yang membenarkan kita kawin dengan orang Majusi atau Wasani atau dengan Budi atau dengan Hindu, Budi, oke, Majusi, oke, Hindusi, ada banyak dengan orang Hindu itu tidak ada dalil. Jadi bukan hanya istilah daripada fuqaha, akan tetapi yang terkecualikan daripada ayat itu adalah ahlul kitab. Ada ayat yang melarang kita kawin dengan orang kafir. Yang walau a'jabatkum, apa itu? Qafas. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Itu dia dengan ayatnya. Majusi musyrik, Wasani musyrik. Hatta juga dengan orang-orang ahlul kitab juga dikatakan musyrik. Hanya saja mereka terkecuali daripada ayat yang telah kita sebutkan tadi. Terus, bagaimana kenapa Ustaz tentang hukum makan hasil nafkah yang diperoleh dari hasil pekerjaan sebagai seorang penyanyi atau bintang filem? tanyakanlah kepada Ustazah Syarifah yang berfatwa. Sebab beliau sudah mengeluarkan fatwa, katanya yang penting hati. Yang penting hati, masalah rambut, masalah kepala, lakonan itu zahir kita saja. Yang penting hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salaha salaha sa'irul jasad. Upah kepada bohong haram, sihir haram, zina haram, yang diantaranya al-mughanniyah, daripada penyanyi. Jadi kenapa dengan mughanniyah yang disebut? Sebab yang menjadi penyanyi-penyanyi di zaman dahulu itu justru daripada kaum perempuan. Laki-laki tidak ada yang menjadi penyanyi. Jadi yang hasil daripada lakonan, yang hasil daripada nyanyian. Kenapa kita katakan haram daripada lakonan? Namanya juga lakonan, melakon, namanya menipu. Macam mana dengan dia jadi seorang suami? Macam mana dengan jadi seorang istri? Yang jelasnya yang berlakon dengan dia itu bukan istrinya dan juga bukan suaminya. Dia bukan orang jahat, jadi orang jahat. Dia bukan orang baik, jadi orang baik. Nur Syarif misalnya, menjadi Imam Syafi'i, menjadi Imam Abu Hanifah, menjadi Imam Tabrani. Dari mana? Dengan memperlakukan yang lucah kadang-kadang. Yang sehingga dengan gambarannya suatu kita menonton film Rabi'atul Adawiyah, itu cuma dengan Rabi'atul Adawiyah dikatakan sebagai seorang penari seperti dengan tari perutnya Mesir. Begitu dengan gambaran yang membintanginya atau yang membintanginya pada itu adalah Nabila Obed. Masih hidup, Nabila Obed masih hidup. Jadi ala kulli hal, yang dengan kita tidak mengharamkan lakonan secara mutlak, akan tetapi hasil daripada lakonan dan hasil daripada nyanyian bukan kita dan bukan pendapat saya. Pendapat saya hanya semata-mata menukil daripada makna yang mansus, makna yang tertulis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu ar-rafi'u ma tarajjaha fihi adh-dhahiru 'ala al-asli ila al-qal. Bismillahirrahmanirrahim.
أن يلقى المقبول صدق الطريق بالسلاح لأنه ظاهر. ومنها شهد في واقعة وعقب ثم شهد في أخرى بعد زمان طويل فالأصح طلب تعديله ثانيا لأن طول الزمان يغير الأحوال والثاني لا لأن الأصل pada mutaghyir. Empat pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang terakhir. Satu, berkenaan dengan al-aslu yu'aridul asal, al-aslu yu'aridul zahir. Yang pertama, asal yang bertentangan dengan zahir. Yang kedua, zahir yang bertentangan dengan asal. Yang pertama, kalau pada waktu asal bertentangan dengan zahir, kita akan mentarjih al-asal menurut pendapat yang mu'tamad. Yang kedua, menurut pendapat al-asal. Kemudian dengan masalah yang ketiga, kita mentarjih al-zahir menurut pendapat yang mu'tamad. Kemudian dengan yang terakhir, menurut pendapat yang zahir. Tarajjah bihi al-zahiru ala al-asli. Di antara daripada masalah yang berkenaan, syahidah bi waqi'atin. Seseorang tadi itu menjadi saksi pada satu peristiwa. Wa'udila, penyaksiannya itu diterima dan dia dikatakan sebagai orang yang sifah dan adil. Kemudian setelah beberapa waktu berikutnya, syahidah fi ukhra fi waqi'atin ukhra. Setelah beberapa waktu, apakah perlu ditakbil atau tidak? Untuk mempermudah kita memahami masalah, tiap mahkamah, baik itu dengan yang ada di tempat kita, yang ada di sini dan yang ada di mana saja, tentu dengan seseorang yang akan dijadikan saksi, itu sudah ada senarai bioddatanya dengan pihak yang berkuasa. Dan itu diistilahkan dengan mu'addin. Maksudnya macam mana? Saya sebagai qadhi, pendamping saya ada mustasyar, qadhi kedua dan ketiga atau wakil, yang pada itu juga katakan saja dengan petugas daripada mahkamah, petugas daripada kejaksaan atau dengan pendakwa raya, yang dengan mereka telah menugaskan 2, 3, 4 orang yang mengenal persis tentang keadaan masyarakat di daerah itu. Kalau pulang dengan mujahid akan jadi saksi, saya tanya, bagaimana tentang biodata mujahid menurut keterangan yang ada dengan gua, itu dengan yang ada dengan pendakwa raya. Ini dengan biodata daripada mujahid begini, dan menurut pengamatan kami dia adalah termasuk orang yang sifah, itu namanya mu'addil, si dia tadi itu. Jadi dengan demikian, kalau dia jadi saksi saya akan terima penyaksiannya. Jadi saya kata, berdasarkan dengan penyaksian daripada Mustafa dan Mujahid, yang menurut keterangan daripada pendakwa raya, mereka ini termasuk daripada orang yang lembarannya bersih daripada segala perkara jinayah, tidak pernah terlibat dengan perkara yang tidak boleh. Maka dengan demikian, sesuai dengan penyaksian daripada 2 orang saksi yang thiqah, maka dengan kami memvonis, membuat satu keputusan, seseorang itu akan dijatuhkan hukum potong tangan, misalnya, selesai. Ini namanya waqi'ah. Selepasnya itu, setelah 3-4 tahun berikutnya, ternyata kebetulan dengan yang akan dilibatkan menjadi saksi orang yang sama, kamu dengan Mujahid. Apakah saya pada kes yang kedua ini perlu minta takdil kembali ke sini? Nah, jadi di sini ada zahir, ada asal. Hukum asal ada mutaghayyir. Status kalian berdua tidak berubah. Ini hukum asal. Hukum zahir jarang sekali tidak ada satu perkembangan baru kalau dalam jangka panjang semacam 3 tahun. Mungkin saja ada satu perkembangan baru, ada perubahan. Mungkin dengan biodatanya sudah berubah, mungkin terlibat dengan KMM misalnya. Tuh lebih jelas dengan misalnya. Lebih jelas dengan misalnya mungkin terlibat dengan KMM atau dengan jemaah Islamnya di Indonesia. Sebagaimana dikatakan, betul tidak betul kita tidak mengomentari. Jadi, saat ketika dengan kes yang berikutnya, kebetulan akan disaksikan kembali oleh Mustafa dengan Mujahid, apakah perlu saya mendapatkan pernyataan kembali daripada pendakwa raya yang kita sebut dengan niyabah atau di Indonesia disebut dengan kejaksaan. Jadi, ikut kepada pendapat asal, al-aslu ada mustaghayyir. Ikut kepada pendapat al-zahir, jarang tidak ada perkembangan baru dalam jangka panjang yang semacam itu. Li'anaqul az-zaman yughayyirul ahwal. Sebab masa panjang itu akan merubah suasana dan keadaan. Selesai. Saya kira sudah dipahami. Yang mu'tamad di sini
kita akan meminta keterangan kembali daripada pendakwa raya atau daripada pihak mu'adil, apakah memang dia masih tetap siqah atau macam mana. Terus, wa minha إشارتها فقد اشتغلها في المحتفلة ثم خرج منها من يغسل ونصه وجوب إعادة الغسل لأن الظاهر خروج منها معه والثاني لا لأن الأصل عدم خروجه. عدم خروج منيه. Masalah, kalau kebetulan dengan seorang istri saat ketika digauli oleh suaminya, setelah mereka bercampur, sang suami mandi junub, sang istri pun juga demikian. Setelah selesai kedua-duanya melaksanakan mandi janabah, kira-kira setengah jam berikutnya atau 1 jam berikutnya, mungkin di saat dengan istri sedang melaksanakan sembahyang fardu, terus mengalir lagi cecair daripada kemaluannya. Apakah sang istri tadi itu wajib mandi kembali atau tidak? Jadi di sini ada 2 kaidah. Kalau kita kembali kepada hukum asal mani dia tidak keluar. Kalau kita kembali kepada hukum zahir, karena pada waktu mereka sedang bersetubuh tadi itu bukan hanya dengan si suami yang qadha syahwatahu, dia juga qadha syahwataha. Bukan hanya suami dengan nafsunya, istri pun juga demikian. Dengan arti kedua-duanya keluar air mani pada waktu itu. Jadi di sini ada zahir, asal mengatakan tidak. Zahir mengatakan kalau pada waktu dia menikmati juga dengan hubungan tersebut dan juga dengan nafsunya yang menyertainya, jadi secara hukum zahir air mani juga keluar pada waktu itu, taklah mustahil kalau pada waktu dengan air mani itu keluar kembali itu tidak lebih daripada air mani suaminya yang bercampur dengan air mani dia. Dengan demikian dia dituntut kembali untuk mandi yang kedua kalinya. Ini secara kaidah. Secara hukum yang lebih senang di masyarakat macam mana? Kalau selepas dia mandi junub ternyata dengan istri, ternyata dari kemaluan istri keluar kembali mani mereka. Apa hukumnya? Apakah pada waktu dengan cecair itu keluar kembali? Ini bukan laki-laki, perempuan. Sebab pada waktu mereka bersetubuh dengan sperma daripada laki-laki berada di dalam rahim istri. Selepas dia mandi, suami mandi tidak ada masalah, selesai. Istri mandi, selepas dia mandi ternyata mengalir kembali cecair daripada kemaluannya. Pertanyaannya, kalau itu hanya semata-mata air mani daripada suaminya saja, sperma daripada suaminya saja, jelas dia tidak wajib mandi. Tapi sekarang dimungkinkan atau ada kemungkinan itu bercampur dengan air maninya, mungkin juga tidak. Untuk memastikan ada atau tidaknya, tanyakan kembali. Tadi waktu istri digauli oleh suaminya, nafsunya naik nafsu tadi, ada syahwat tadi ya. Kalau pada waktu dengan istri digauli oleh suami pada waktu dia tidak menginginkannya, katakanlah dengan seorang wanita yang dirogol, katakan saja dengan istri yang sedang tidur, katakan saja dengan istri yang tidak ada nafsu, yang tidak ada keinginan. Jadi maknanya saat ketika air mani daripada wanita tadi itu tidak keluar waktu digauli oleh suaminya, maknanya yang keluar kembali daripada kemaluannya tadi itu adalah air mani suami yang tadi berada di dalam rahimnya. Jadi kesimpulan masalah hukum, kalau qadha syahwat, kalau juga naik nafsunya waktu dia bergaul, maka dia dituntut untuk kembali. Tapi kalau ternyata hanya suami saja yang keluar, maka dengan wanita tidak perlu mandi kembali. Terus. ومنها قول مالك نزلت كشافا وقال الراشد بل أحسني ففي قوله اتقوا الراشد لأن الأصل براءة ذمته من الندرة والأصح تصديق المالك إذا مضى المدل مثل الندرة والتبا باقية لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله بالإذن فكذلك في صفته. Tuan kereta mengatakan saya bagikan kereta itu dengan sewa 1 harinya 100 ringgit. Yang menerima dan yang mengendai kereta itu mengatakan Anda pinjamkan dan Anda amanahkan dengan saya selama 3 hari. Tapi qaulin ada pendapat mengatakan yusaddaqur rakib, sebab hukum asal al-aslu bara'atuz zimmah, bebas tanggung jawabnya daripada sewa. Menurut pendapat yang mu'tamad tasdiqul malik, sebab biasanya orang tidak akan meminjamkan kereta dalam jangka sepanjang itu kecuali kalau dengan sewa. Wa zahir yaqtadi ihtimal ala qawli fil izni fakadzalika fi sifatihi. Hukum zahir mengatakan karena kita mempercayai pernyataan daripada Malik dalam masalah pengizinannya, begitu juga dengan hal-hal yang berkenaan dengan yang seumpama sewa.
Wa minha law alqahu fi ma'in aw narin tamat. Kalau kebetulan dengan seseorang itu dijerumuskannya ke dalam api, dimelemparkannya ke dalam api, dinyalamkannya ke dalam air sampai mati. Law alqahu fi ma'in, mati. Law alqahu fi narin, mati. Faqala al-mulki, kata orang yang melemparkannya, dia mungkin saja keluar daripada sungai. Kalau dia mau selamat, dia hidup. Tapi memang dia yang mau mati. Selepas saya nyalamkan, dia boleh keluar pada itu. Kenapa dia tak mau keluar? Jangan saya yang disalahkan. Yang memang mau mati, dia sendiri. Kalau dia mau hidup, dia keluar dari itu pada itu. Memang saya lontarkan, dia saya masukkan dan saya nyalamkan. Tapi dia ada waktu untuk dia menyelamatkan diri. Tapi dia tak mau menyelamatkan. Pada waktu dilempar tadi itu dia masih berleluasa untuk menyelamatkan diri, tapi dia tidak buat. Dengan demikian, Al-Mulki ingin berlepas tanggung jawab, ingin berlepas daripada tanggung jawabnya, sedangkan dengan waris daripada yang terbunuh, daripada yang mati, ingin menuntut dia daripada yang berbuat. Qala fa fi qaulin yusaddaqu Al-Mulki yang melemparkannya, sebab hukum asal bara'atuz zimmah. Sementara dengan hukum zahir, kalau memang seseorang yang dinyalamkan itu masih berleluasa untuk keluar, tentu dia akan keluar. Yang kalau sampai dia mati, itu membuktikan dia memang tak boleh keluar. Siapa yang mau mati? Ini zahir. Jadi kita tolak dia, kita tolak dia, terus tergugur ke dalam telaga. 5 menit berikutnya ternyata tak keluar. Air, bui. Ternyata setelah 5 menit terapung si yang berkenan tadi itu. Bukan terapung gitu, terapung mati. Diangkat. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan hukum. Apakah si yang melempar tadi itu kena hukum qisas? Berat permasalahannya. Apakah akan dikenakan hukum qisas atau akan membayar dia? Yang akhirnya bertengkar pada waktu itu antara waris dengan yang melempar. Al-Mulki. Kata si Mulki, mohon maaf. Saya memang bersalah. Saya memang sengaja tolak dia sampai dia terjerumus masuk ke dalam air kolam. Tapi dia boleh saja keluar sebab ada leluasa waktu. Saya tak halang dia untuk keluar. Dia yang mau mati di dalam. Padahal kalau dia mau keluar, dia selamat. Ini kata si Mulki. Al-aslu bara'atuz zimmah, daripada segala tanggung jawab. Kata si waris, kalau memang ada leluasa dia mau keluar, tentu dia akan keluar. Kenapa sampai mati? Itu justru karena dia tidak punya kesempatan lagi dan tidak berkemampuan untuk keluar daripada air telaga tadi itu, dan itu yang menyebabkan dia mati lemas. Dengan demikian, hukum akan dijatuhkan kepada Mulki. Yang mu'tamad di sini al-zahir, kalau memang dia sanggup keluar, tentu dia akan keluar. Kalau pada itu dengan dia tidak keluar, itu membuktikan memang dia sudah tidak punya leluasa. Dengan demikian, Al-Mulki akan dijadikan hukuman. Li'annahu law tamakkana la kharaja. Wa minha terus. إذا رأت المرأة ودمها لوقت يجوز أن يكون حيضا أم زكاة ما تمسك حائض لأن الظاهر أنه حيض وقيل لا عملا بالأصل. Apabila dengan seorang wanita melihat darah keluar pada waktu yang memungkinkan itu adalah darah haid, maka dengan dia dituntut untuk bertahan sebagaimana dengan bertahan dan berimsaknya seorang wanita haid. Sebab secara zahir itu adalah haid, yang walaupun kalau kita beramal secara hukum asal al-aslu al-adam,